Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngobrolin soal kehamilan dan juga melahirkan di masa pandemi. Nah, hari ini aku mau nanya langsung saja yang sudah merasakan rasanya seperti apa. Di sini sudah ada Mbak Rahna Putri. Halo Mbak Rahna. Halo, apa kabar? Baik, selamat ya sudah jadi ibu 2 anak sekarang. Betul, terima kasih. Anak ya. Kadang sampai sekarang masih kayak masa sih gitu, masih kadang ngeliat Nada tuh kayak nggak percaya gitu, masih gampang Nada rasanya berapa bulan sih sekarang? 11 Februari 2 bulan. Oke, selamat Ini datang Nada. Oh iya, lagi nyusu ya. Makasih Tante, lagi nyusu. Ini multitasking nih ya. Yes, makin diuji ya multitaskingnya ini ya. Makin banget nih. Nah, Mbak Rahna, aku mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi kan seperti yang kita tahu, apalagi kamu kan juga sudah kehamilan kedua ya Mbak Rahna. Kita kan ketika hamil itu yang namanya hormon kan juga ya naik turun lah ya gitu ya. Kan rasanya tuh ketika hamil tuh pengennya secure gitu ya, aman, tenang, nyaman gitu. Nah, cuman memang terkadang kan tidak selalu sejalan dengan harapan kita gitu. Nah, kalau dari Mbak Rahana sendiri ini sebenarnya dari kehamilan kedua ini tuh awalnya gimana sih? Ada nggak sih kayak harapan-harapan dan keinginan yang kamu tuh pengen capai pas di kehamilan kedua ini? Mungkin kalau mau narik balik dulu, sebenarnya kan hamil mau pandemi nggak pandemi itu udah apa ya? Pokoknya sebelum pandemi aja udah banyak worry-nya gitu kan ya, banyak harapan pengen ini, pengen itu. Nah, apalagi pandemi ini bener-bener aku ngerasa kayak oke, what's things yang bisa worse banget datang ke aku. Jadi harapan-harapannya aku berusaha untuk tidak terlalu yang muluk-muluk, karena sekarang aja bagiku kayak udah deh menjalani dengan baik dan sehat itu udah cukup gitu. Jadi tapi aku juga karena kehamilan kedua ya, mungkin buat teman-teman yang kehamilan pertama agak bingung kayak gimana. Sementara kalau aku kan sudah ada experience dulu kehamilan pertama nih gitu kan, jadinya aku sih berusaha kayak yang penting aku menjalani kehamilan ini sehat, lahirannya, dan apa ya, lebih ke nge-planning semuanya tuh benar-benar planning, bikin strategi. Karena kita sekarang aja kalau mau pergi ke toko gitu kan, misalnya beli bahan makanan atau apa gitu mesti strategi kan, perginya siapa ini. Jadi itu pun sama seperti kehamilan juga, persiapan kehamilannya. Jadi harapan-harapan aku sih to be honest nggak muluk-muluk, yang penting sehat, lainnya lancar. Terus habis itu harapannya juga bisa ketemu, waktu itu bisa ketemu provider kesehatan yang sesuai sama aku. Maaf ya anak aku nih. Provider kesehatan yang sesuai sama keinginan aku dan suami kayak gitu. Jadi kita berusaha membuat perencanaan lebih awal gitu sih. Lanjut ya Mbak Ana. Jadi kayak seperti yang tadi kamu juga ceritakan kan, ada beberapa hal yang kamu coba untuk redam lah ya gitu ya Mbak Ana ya. Jadi nggak terlalu ambisius, kehamilan ini nggak ambisius sama sekali. Iya, jadi ekspektasi juga coba kita atur segala macam. Cuma tetap kita kan butuh memberdayakan diri ya Mbak Ana ya. Karena kan kayak memang surrender tuh, acceptance itu kan susah ya, apalagi di masa kehamilan gitu kan. Karena memang kita tuh butuh yang namanya tuh kayak, ya itu tadi yang aku bilang ya, kayak rasa nyaman, kepastian, terus kayak kurang rasa worry gitu kan. Nah, kamu sendiri gimana sih cara menata hati dan juga mencari memberdayakan diri supaya kamunya tuh juga lebih mulus gitu loh jalannya. Karena ini kehamilannya istimewa, maksudnya istimewa di masa yang istimewa ya, pandemi ya. Hati itu setiap hari sebenarnya acak kadul ya, karena waktu pas kemarin hamil kan masih kerja dari rumah juga. Peran di rumah itu kan campur-campur ya, jadi ibu kayak gini lah ya, masih anak tuh nggak bisa ngebedain kalau aku lagi kerja atau lagi nggak kerja gitu. Jadi menata emosi hati itu sangat penting banget. Dan tapi kita nggak bisa kemana-mana, gimana sih kan kalau dulu kan kita mau me time bisa ke salon gitu ya, atau bisa ke mall, iya makanya. Tapi sekarang kan nggak bisa, jadi istilahnya kayak terkurung di rumah dengan beragam peran, dan perannya
banyak banget gitu di sini. Apalagi di sini aku juga ada orang tua aku kan, jadi aku wah perannya multiple banget nih. Menata hati ya udah satu-satunya ya dijalani sih kalau aku dijalani, tapi berusaha jujur menjalani hari. Maksudnya kalau aku capek, I'm just saying oke, gua capek, nggak bisa gitu, kayak nggak bisa ya udah nggak bisa, karena ada saat-saat dimana aku mungkin dulu tuh nge-push diri sendiri ya kayak bisa lah, harus bisa gitu kan. Cuman aku berusaha kayak jangan deh gitu, jangan dulu, karena karena lagi hamil pasti hati itu nyambung ke bayi kan, nyambung ke janin gitu. Jadi kalau akunya nggak tenang itu juga berpengaruh sama dia. Jadi menata hati dengan cara menjalani hari dengan sejujur-jujurnya kalau aku sih. Jujur, rasain aja setiap malam, berusaha setiap pagi check in, malam juga check in ke diri sendiri, pagi ini ngerasain apa, malam ini ngerasain apa, dan aku berusaha nggak memendamnya sendiri. Jadi buka-bukaan deh sama suami, kayak jujur-jujuran kayak aduh aku tuh capek banget, aku pengen kamu begini gitu misalkan, aku pengen diginiin sama kamu, aku pengen ditenangkan sama kamu, aku pengen ada saat-saat dimana aku minta solusi dari dia, atau kadang-kadang udah aku nggak butuh solusi, aku cuma butuh didengerin gitu misalkan, kayak gitu sih. Jadi benar-benar trying to be honest as I can be. Jadi ya udah menjalani hari dengan jujur kalau aku sih. Udah, itu aja susah kadang. Iya betul banget. Cuman aku banyak juga ngelihat Mbak Rana banyak sharing tentang peran suami ya dalam membantu Mbak Rana supaya lebih smooth juga, terutama masa-masa postpartum ya, punya newborn lagi kan lumayan berat gitu. Nah gimana sih Mbak Rana, boleh nggak sih dijelasin cara kamu bekerja sama dengan suami gitu kan? Aku juga dengar katanya ngambil parental leave ya suami ya. Iya, itu tadi pas aku menjalani hari dengan jujur, aku ada satu momen di mana waktu itu kan aku lagi lemes banget ya, lagi kehamilan aku trimester pertama itu cukup turun banget, mood turun, kesehatan juga turun, jadi aku lebih ke bed rest terus dan muntah-muntah. Dan di saat itu aku jealous dengerin suami aku bisa kerja ketawa-ketawa gitu loh. Pada akunya lagi terkapar di kasur, dengerin dia meeting dengan semangatnya gitu. Dan aku berusaha mengkoreksi ke dalam diri gitu, kenapa aku ngerasain ini ya, ternyata aku memang pengen kehadiran dia dalam seluruh perjalanan aku. Jadi waktu itu aku bilang, nah itu dengan menjalani hari dengan jujur, malamnya aku bilang sama dia kalau Antara boleh saran, thank you. Aku jujur pas malam bilang sama suamiku, aku tadi pagi aku somehow sedih nih, kamu ketawa-ketawa sama teman-teman kamu di saat aku lagi menjalani kehamilan tidak mudah lah waktu itu awal-awal. Terus habis itu aku nggak bisa kalau kamu begini, kayaknya waktu, apalagi aku tahu 40 hari pertama habis lahiran itu adalah masa-masa paling sensitif dalam hidup. Jadinya aku berusaha meminimalisir. Jadi aku bilang sama dia, aku nggak tahu gimana, tapi aku jealous, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia mungkin juga karena kita ada pengalaman di kehamilan pertama ya, persalinan pertama, aku sama Tera tuh baby blues. Jadi dia mencoba mencari jalan tengahnya gitu, ketemu di jalan tengah. Jadi aku ada dengan jujur aku bilang bahwa aku ada jealous sama dia. Terus dia berusaha mencari jalan dengan cara waktu itu dia ambil parental leave lebih lama. Jadi dia mengajukan ke kantornya 1 bulan gitu sih. Dan aku sih sebenarnya waktu itu masih rencana ya. Jadi dia bilang cuman kayak aku coba cari deh gitu kan. Tapi dengan dia ngomong gitu aja, aku belum tahu waktu itu hasilnya boleh apa enggak sama kantornya. Tapi dengan dia ngomong gitu aja, aku tuh udah kayak sangat jauh lebih tenang gitu. Jadinya itu penting banget, makanya kayak komunikasi sama suami, jujur sama suami itu bagi aku tuh penting sekali, karena ya itu sih satu-satunya ketenangan itu dari kejujuran menurut aku. Jadi ya gitu sih, open communication with husband. Iya, itu kadang yang suka lupa ya, karena kita kayak terlalu sibuk menyiapkan diri sendiri, jadi kadang-kadang komunikasi sama suami itu malah jadinya terlupakan, padahal pas anak itu nantinya hadir, belum juga hadir ya, maksudnya pas kehamilan aja itu sebenarnya butuh banget loh keberadaan suami, terus butuh di acknowledge gitu ya. Dan kadang yang mungkin aku sendiri suka lupa dulu tuh kayak kata-kata kayak, kok kamu nggak ngerti sih, mungkin mereka juga memang sebenarnya nggak ngerti, karena tubuh perempuan dan tubuh laki-laki tuh beda jauh gitu, beda kan banget. Beda banget. Dan jangan merasa kayak
apa sih kode-kode terus ngerti gitu kan mungkin enggak juga gitu jadinya ya aku menyadari bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, karakter dia dan karakter aku juga berbeda, jadi cara satu-satunya ya ketemu di tengah dengan saling jujur aja udah gitu sih. Begitu kalau aku. Oke, nah Mbak Rahna, aku juga pengen nanya dong tentang persiapan kamu dalam persalinan nih, kayak pemilihan rumah sakit atau pemilihan caretakernya gitu ya, karena kan aku juga kamu ada doula gitu-gitu. Nah, itu pertimbangannya tuh gimana sih Mbak Rahna waktu itu? Pertimbangannya yaitu balik lagi pandemi ini beneran aku hati-hati banget kan ya, karena waktu itu pas awal-awal aja, aduh ke rumah sakit tuh masih takut kayak ke rumah sakit boleh nggak ya? Dokter kandungan aja waktu itu, duh di mana ya gitu kan, apalagi juga aku baru pindah ke Bintaro, maksudnya kehamilan kedua ini di tempat baru ya, milih yang rumahan waktu itu, terus benar-benar berhati-hati deh, lalu kemudian seiring perjalanan nyari yang cocok, nyari option yang sesuai, terus aku sama suami ya itu balik lagi karena aku ngerasa di pandemi ini mental itu kan benar-benar diuji ya, maksudnya everyone gitu kan. Semuanya, dan apalagi aku hamil tuh mungkin aku punya tingkat sensitivitas yang berbeda sama Rahna belum hamil nih, sebelum hamil gitu kan, jadinya aku ngerasa kayaknya kali ini kita butuh support deh gitu kan. Aku sendiri walaupun punya pengalaman di kehamilan pertama udah punya anak satu gitu, tetap aku lahir baru lagi nih sebagai ibu 2 orang anak, dan itu pasti berbeda juga. Nah terus habis itu sama suami ngobrol-ngobrol, terus akhirnya kita sepakat kayak oke, kita kayaknya perlu bantuan ini deh doula gitu kan, karena juga sering lihat di Instagram gitu kan, dan kebetulan aku juga kayak follow di Workplay ini kan juga sering tuh kan banyak kayak ngobrol-ngobrol gitu kan sama doula lah atau sama Astra tuh ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya kita perlu deh pendampingan, kali ini pendampingannya lebih ke pendampingan moral gitu kayaknya. Gitu. Betul. Nah jadilah aku merasa kita butuh support di situ gitu kan, butuh support, jadinya ya udah kita cari-cari doula. Kemudian untuk rumah sakitnya juga kita cari yang rumah sakit ibu dan anak, karena ya itu lebih tenang karena tidak menerima pasien COVID ya misalkan kayak gitu-gitunya, jadi one less worry lah. Jadi kayak satu persatu kayak dikurangi satu persatu. Oke, jadinya kita mencari yang teraman. Dan doula benar-benar terbantu banget sih, akhirnya kita juga kembali ikutan kelas-kelas parenting gitu dengan sesuai protokol, karena ya lagi-lagi aku merasa aku kan jedanya sama Trah nih kan kurang lebih sekitar 4,5 tahun ya, dan lupa sih pasti udah lupa banget nih. Udah lupa banget, jadinya diingatkan kembali dengan cara ikutan kelas, terus habis itu ikutan kelas online juga, kelas offline ada sekali yang yaitu childbirth education kayak gitu, dan sangat membantu sih itu. Iya, jadi jangan dikira udah anak kedua, ketiga ya, terus kita tiba-tiba langsung hafal semua, enggak juga Mbak ya, pasti mulai lagi dari nol ya. Betul, harus kayak belajar lagi, udah kayak jadi orang tua tuh emang perjalanan belajar seumur hidup ya. Habis ini buka buku, tutup buku, buka buku baru lagi gitu, yang kayak naik level gitu rasanya, kayak gitu. Oke. Mbak Ana, boleh nggak terakhir kasih tips-tips buat teman-teman Workplay yang lagi lagi menjalani kehamilan di masa pandemi, atau yang baru-baru melahirkan nih, masa-masa postpartum, ada nggak tips-tips buat teman-teman? Tips-tips buat teman-teman Workplay yang lagi hamil, yang lagi mungkin habis postpartum, pertama adalah selalu check in ke diri sendiri apa yang dirasakan, dan berusaha jujur sama diri sendiri. Berusaha jujur sama diri sendiri. Kemudian yang kedua, suami bagi aku tuh main system, mereka bukan support system, jadi sertakan dari keseluruhan, sertakan secara keseluruhan. Kalau biasanya aku juga sering dapat curhatan nih kayak gimana caranya ngomong sama suami, ya ngomong aja gitu. Mungkin kadang-kadang ketakutan itu ada di kepala kita sendiri. Kalau nggak berani ngomong ditulis, kalau nggak berani ditulis di WhatsApp aja gitu kan. Jadi berusaha temukan cara yang terbaik untuk bisa berkomunikasi terbuka dengan main system kita. Kemudian strategi, berusaha membuat strategi yang kalau bisa sekomplit-komplitnya, sedetail-detailnya tentang rencana persalinan, kehamilannya nanti gimana, setelah nanti lahiran bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 gimana, supaya bisa meminimalisir hal-hal yang mungkin nanti berjalan tidak semestinya. Karena sekarang ini opsi-opsi semakin sempit ya dengan pandemi ya, jadinya kita mesti kreatif mencari jalan.
aku jangan lupa cek kesehatan juga, makan yang bernutrisi ya. Karena kesehatan mental ada banyak kaitannya dengan apa yang kita asup juga kan. Kadang kurang vitamin ini, kurang vitamin itu ngefek banget gitu. Jadi selalu perhatikan nutrisi diri dan nutrisi otak. Lihat yang happy aja, nonton Korea juga nggak apa-apa deh, apa gitu. Kayak gitu deh, Mari. Thank you so much Mbak Rahna buat sharing-sharingnya, buat tips-tipsnya juga. Semoga maaf ya, ini banyak iklan-iklan anak nih. Paham banget kok. Semoga sehat-sehat ya, bahagia menjalani masa postpartumnya dan menjadi ibu 2 anak. Sampai kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, kamu juga sehat-sehat ya. Terima kasih kesempatannya. Bye.